Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah sekarang anak-anak semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Mantap. Siapa? Di sini baik, sebelum kita masuki materi pembelajaran, ada baiknya kita sebelum kita mengabsen kita berdoa dulu ya, anak-anak sekalian. Ya Pak. Ya, saya mohon Ya, Pak. doanya dipimpin oleh Ananda kita, Agus. Kita persilahkan. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Amin. Baik, terima kasih pada Agus. Di sini sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita absen dulu ya. Siapa? Ya. Bagaimana dengan Agustina berhadir? Hadir. Ya. Agus Prianto tadi hadir. Ya, Eka Pak. Dewi Ningsih hadir. hadir Pak. Mungkin semua anak-anak yang lainnya juga ada yang tidak berhadir ya, pasti berhadir ya. Hadir semua Lihat Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini kita konsentrasi ya anak-anak, karena materi pembelajaran akan segera kita laksanakan. Baik Pak. Baik, Jangan ada Pak. yang ribut ya. 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 Baik, terima kasih. Materi kita kali ini yaitu kita membahas tentang apa ya, perumusan Pancasila, sejarah perumusan Pancasila. Paham anak-anak? Paham. Ya, tentu kita tahu apa itu daripada Pancasila itu sendiri. Coba kita sama-sama untuk apa ya, mengucapkan Pancasila dari 1 sampai 5. Ayo kita sama-sama dahulu. Pancasila. Satu. Pertama yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. ada. Tiga, Tiga. Persatuan Indonesia. empat, Rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan Dan kemusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Indonesia. Bagus anak-anak, kita beri aplaus dulu, semua sudah bisa. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah mampu menguasai yaitu Pancasila itu sendiri. Jadi di sini sedikit saya ingin menerangkan bahwasanya kenapa itu adanya Pancasila di negara Republik Indonesia ya anak-anak. Jadi kita harus paham Pancasila itu adalah apa ya, kalau Panca itu 5, sila itu dasar. Berarti Pancasila itu 5 dasar yang telah kita ucapkan tadi bersama. Lalu Pancasila itu sendiri lahirnya itu mungkin ada pencetusnya, yaitu orang-orang yang memang berkompeten, yang mampu yaitu untuk mendudukkan Pancasila itu. Artinya ada tokohnya itu Bapak Ibu anak-anak sekalian ya. Paham tokohnya itu artinya yaitu siapa pencetus Pancasila itu sendiri. Di situ ada 3 pencetus Pancasila itu, maka lahirlah Pancasila itu sampai saat ini. Yaitu nanti perlu ditulis siapa saja dia pencetus Pancasila itu.
yaitu Dr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, itulah lahirnya Pancasila itu. Lalu Pancasila itu sendiri disahkan pada tanggal 1 Juni 1945. Maka itu setiap tahun kita yaitu memperingati hari apa namanya ya anak-anak? Hari kesaktian Hari kesaktian Pancasila, Pak. Hari lahirnya lahir Pancasila. Ya. Tanggal berapa itu Ibu Eka Dwi Ningsih ya diperingati tadi? Tanggal 1 Juni, Pak. Benar. Ya, tanggal 1 Juni. Ya, tanggal 1 Juni 1945 itulah dicetuskannya atau diproklamirkannya oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa. Nah, jadi di sini yang perlu kita sampaikan kembali berkaitan dengan materi. Di situ kan tadi ada 5 ya, Pancasila itu terdiri dari 5 tadi kan. 1 ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dalam kelima Pancasila itu ada lambang-lambangnya anak-anak sekalian. Nah, mungkin di sini kita harus pahami apa-apa saja lambang daripada kelima Pancasila itu. Contohnya yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menjawab kira-kira apa itu lambang ketuhanan yang Maha Esa? Saya, Pak. Ya, ini. Lambangnya adalah bintang, Pak. Ya, bagaimana Agus? Kira-kira benar atau tidak? Betul, Pak, betul. Ya, baik. Ya, benar. Lambangnya itu ialah bintang. Artinya memang bintang itu tempatnya yang paling tertinggi. Nah, mungkin itu kedudukannya harus kita berketuhanan. Jadi kita artinya vertikal kita kepada Yang Maha Kuasa karena tempatnya paling tertinggi memang bintang kan. Ya, mungkin selanjutnya juga bisa yang untuk kedua, yang lain bisa menjawab mungkin apa lambang dari sila yang kedua. Iya, Pak. Ya, Lambangnya rantai, Pak. rantai. Bagaimana yang lain? Kira-kira sudah benar? Benar, Pak. Ya, Pak. Benar. Alhamdulillah. Berarti kita sudah sedikitnya memahami daripada lambang-lambang daripada sila daripada Pancasila. Jadi mungkin di sini yang lebih apa ya kita menekankan itu tadi daripada sila-sila, mungkin kelanjutan nanti bisa kita sampaikan lebih rinci. Tetapi untuk sila yang pertama itu kita harus paham betul bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa itu berkaitan dengan yaitu ibadah ya. Ibadah artinya kita harus mempunyai yaitu Tuhan. Kita juga paham betul di negara Indonesia ini kita juga mengakui beberapa ada aliran agama. Jadi itu sesuai dengan yaitu Pancasila itu sendiri di yang ketuhanan yang Maha Esa tadi. Nah, jadi di sini mungkin sudah jelas bahwasanya materi kita tadi kita sampaikan adalah sejarah rumusan Pancasila. Artinya kita sudah paham tadi siapa sebagai apa ya tokoh rumusan dasar Pancasila tadi. Namun demikian anak-anak untuk mendapatkan ataupun menjadikan yaitu perumusan dasar negara kita Pancasila tersebut memang banyak perjalanan panjangnya. Artinya sejarahnya cukup panjang dengan mungkin beberapa ada sidang-sidang sebelum dia menjadi Pancasila, sebelum dicetuskan oleh perumus kita tadi yaitu Mr. Muhammad Yamin.
Profesor Supomo dan Insinyur Soekarno itu mungkin melalui beberapa tahapan, yaitu ada namanya tahapan sidang BPUPKI. Nah, itu kira-kira ada yang paham singkatan dari BPUPKI? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya, Pak. Iya. Badan Eri? Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya mungkin di situ jelas, di situ juga ada ketuanya yang mengetuai BPUPKI itu sendiri. Nah, yaitu mungkin ada yang tahu kira-kira siapa dia ketua BPUPKI? Belum, Pak. Belum, Agus. Apa? Ya, Belum tahu, Pak. ya. Belum tahu, Pak. Jadi yang ketua BPUPKI itu yaitu Dr. KET Rajiman Widioningrat. Itu dia anak-anak. Itulah perjalanan dari. Iya, iya. Nanti kita masukkan untuk tugas kita PR nanti ya anak-anak. Ya, Pak. Iya, Ya. Pak. Jadi jelas tadi sebelum dicetuskannya ataupun dirumuskannya Pancasila ada perjalanan-perjalanan panjang dari mulai yaitu BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang dicetuskan yaitu Bapak Dr. KRT Rajiman Widioningrat. Nah, jadi ini mungkin tahapan pembelajaran kita pada hari ini. Kita harus paham siapa tadi yaitu yang merumuskan dasar negara kita. Coba kita sebelum berlanjut kita ulang kembali. Siapa tadi yang menjadi yaitu tokoh perumus dasar negara Pancasila? Coba yang masih ingat. Ada 3 tokoh. Dr. Supomo. Ya, benar. Ya, Insinyur Soekarno. Ya, Muhammad Yamin, Pak. Muhammad Yamin. iya, bagus. Ya, tadi 3 tokoh tadi sudah kita sebutkan, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, itu menjadi landasan, maka terjadilah kita sampai saat ini Pancasila itu menjadi ideologi dasar negara kita. Nah, paham anak-anak sekalian kan? Ya. Ya, jadi sebelum Pancasila itu sampai isinya yaitu benar sampai sekarang, mungkin waktu perjalanannya itu beda ya kan anak-anak, tidak seperti sekarang dia Pancasila yang ada kan satu ketuhanan yang Maha Esa. Iya, kalau dahulu pengusulannya masih beda sebelum dicetuskannya sampai saat ini yang sudah disahkan. Nah, kalau dulu mungkin yang pertama masih acak. Kalau usulan dari Muhammad Yamin, dia yang pertama peri kebangsaan, lalu peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu dengan perjalanan yang cukup panjang, maka ketika pendiri tadi, tokoh-tokoh pendiri, maka dirumuskanlah Pancasila itu sampai sekarang ini yang sudah benar-benar yang tidak bisa dirubah menjadi ideologi negara kita. Inilah makanya terjadilah Pancasila itu sampai saat ini. Mungkin sudah paham anak-anak sekalian? Apa? Ya. Nah, jadi berhubung mungkin ini materi yang dapat kita sampaikan, tetapi sebelum kita nanti menutup pembelajaran ini, saya mohon kita ada tugas. Siapkan dengan tugasnya anak-anak. Ya, Pak. Ya, baik. Jadi
sebelum kita yaitu menutup materi kita ini, saya akan memberikan tugas kepada seluruh murid-murid, yaitu tugasnya Itu yang menyanyi profil Pancasila. nanti tugasnya berikan yaitu lambang-lambang dari sila Pancasila dari sila pertama sampai kelima. Apa-apa saja lambang-lambangnya nanti ditulis secara rinci, baru pertemuan nanti yang kedua akan kita koreksi siapa yang lebih baik. Nah, mungkin ini sebelum kita berakhir, ada mungkin pertanyaan anak-anak sekalian yang kurang paham? Alhamdulillah sudah paham, Pak. Paham, Pak. Ya, mungkin materi kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan sebagai kesimpulan tadi bisa kita mengambil intinya bahwasanya perumusan dasar negara kita tadi ada 3 tokoh yang menjadi yaitu pencetus dasar negara kita. Jadi kita harus ingat siapa ketiga tokoh pencetus negara kita sebagai yaitu negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Itu paham ya anak-anak, harus paham pencetus negara kita tadi yang ketiga tokoh. Nah, mungkin ini materi yang dapat kita sampaikan. Masih semangat kan anak-anak? Masih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita tutup materi ini, kita berdoa mudah-mudahan nanti kita pulang ke rumah ini dapat aplikasikan supaya nanti tidak lupa apa yang sudah materi kita ajarkan. Demikian, sama-sama kita menutupnya dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah Alamin. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.